Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, para sahabat KKS Kelapa Gading, dan juga para peserta yang malam ini ikut dalam pertemuan virtual malam ini. Terima kasih kami sampaikan dan Tuhan memberkati. Malam ini kita akan berjumpa lagi dengan acara bekal, yaitu belajar kasih Allah. Kita akan merenungkan sabda Allah dari 2 Timotius 1 ayat 12. Dengan tema, aku tahu kepada siapa aku diutus, yang akan dibawakan malam ini oleh pastor tercinta kita, Pastor Jack Tarigan. Sebelum memulai, ada baiknya kita juga mengenal sedikit biografi singkat dari pastor kita. Siapa yang tidak kenal pastor kita, pasti sudah kenal semua. Beliau adalah lebih akrab disapa dengan Romo atau Pastor Jack Tarigan. Nama lengkapnya adalah Yakobus Tarigan. Lahir di Deli Tua, Sumatera Utara pada tanggal 1 Juni 55, beliau ditahbiskan sebagai imam diosesan pada tanggal 4 Juli 1984 di Balai Sidang Senayan. Sebagai gembala umat, Pastor Jack telah melayani di 10 paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Bahkan pada tahun 2000 sampai 2001, beliau menjabat sebagai Pastor Kepala Paroki Kelapa Gading Gereja Santo Yakobus. Sekarang oleh Bapak Uskup Kardinal Suharyo, beliau diutus kembali ke paroki kita untuk menjadi gembala umat. Selain itu, Pastor Jack juga aktif sebagai dosen di STFT Triakara dan juga mengajar di Universitas Katolik Atmajaya. Satu hal yang paling menonjol menurut saya, Pastor Jack sangat kompeten dalam bidang liturgi gereja Katolik. Hal ini tertuang dalam bukunya Spiritualitas Liturgi, sebagai pengantar untuk umat memahami tentang dokumen-dokumen gerejawi, singkat Pastor Jack Tarigan. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara, nanti suara akan di-mute oleh host. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menulis di chat atau nanti langsung bertanya kepada Pastor Jack ketika ada kesempatan setelah pembahasan. Ya. Marilah Bapak Ibu, kita mulai dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Teristimewa pada malam ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk merenungkan sabda-Mu melalui hamba-Mu yang terkasih, Pastor Jack Tarigan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi kami, agar kami boleh fokus memaknai bimbingan dan ajaran-Mu, serta memampukan kami untuk semakin percaya kemana dan kepada siapa kami diutus. Doa ini kami sampaikan berkat perantaraan Putra Tunggal-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menyingkat waktu, dipersilahkan Pastor Jack untuk membawakan renungan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eti Kurniawati. Ya, Pastor. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di sini. Tadi ada orang yang tanya, P itu apa ya? P, Yakobus Tarigan PR.
P itu adalah pastor. Dalam penugasan-penugasan dalam surat-surat resmi, entah itu dari Bapak Uskup, di dalam bahasa Indonesia selalu ditulis pastor. Ada yang menyebut juga Imam Projo itu RD. RD itu kalau kita lihat dari bahasa Latin, singkatan dari Reverendus Pater. Reverendus Pater. Reverendus Dominus. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Paduka yang Mulia. Ngeri sekali saya dengan nama-nama itu. Paduka yang Mulia. Padahal kita pelayan, pakai Paduka yang Mulia kan ngeri juga. Maka dulu ketika jadi pastor mula-mula di Jakarta, saya selalu mengatakan panggil saja yang resmi dalam penugasan-penugasan resmi, pastor. Dan pastor itu gembala. Setiap umat juga bisa jadi gembala. Seorang pastor juga bisa jadi domba. Jadi itu jauh lebih netral dan pada umumnya juga lebih digunakan dalam kitab suci. Nah, itu mengenai nama tadi itu. PR itu hanya kebiasaan saja, projo. Sebenarnya presbiter. Mula-mula dimasukkan PR itu singkatan dari presbiter. Adalah imam diosis. Nah, tema kita malam ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dengan kata lain, sebenarnya ia mau mengungkapkan bahwa kalau kita beriman, yang paling penting adalah hati. Tetapi hati yang beriman itu perlu juga dijelaskan. Maka dengan demikian kita membutuhkan akal budi. Nah, secara khusus dalam gereja Katolik, ilmu rasio dengan iman itu dinyatakan tidak bertentangan. Iman itu perlu untuk rasio, untuk berpikir. Dan berpikir juga perlu untuk beriman. Seorang yang beriman, yang tidak bisa menjelaskan apa yang dihayati, kadang-kadang susah memberi pertanggungjawaban kalau kita bergaul dengan bukan hanya umat beragama lain atau beriman lain, sesama seiman saja kadang-kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan kalau kita tidak tahu apa yang kita imani. Jadi suatu tema yang sebenarnya nggak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan satu malam seperti ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Pertemuan malam ini saya berpikir jangan terlalu susah-susah. Kita mulai saja dengan situasi yang ada di Jakarta atau di sekitar Jakarta. Kita bertitik tolak dari sana. Lalu dari sana kita melihat bagaimana kita sebagai seorang beriman melihat atau malah terlibat dalam situasi seperti ini. Karena kerap kali kita selalu disodori situasi dan keadaan di luar Kuskupan Agung Jakarta. Padahal di Kuskupan Agung Jakarta sendiri ada begitu banyak masalah sosial yang kita hadapi. Saya menampilkan foto di sini. Foto-foto yang pasti tidak mewakili kenyataan seluruhnya. Jadi hanya sebagian dari kenyataan yang bisa kita lihat. Ini foto, sebagusnya potret. Potret lebih bagus lagi video. Bagaimana di Jakarta ini, yang kerap kali ditampilkan hanya tempat-tempat tertentu. Saya tunjukkan dulu foto yang pertama. Ini situasi. Ini masih di Jakarta, bukan di luar Jakarta. Kerap kali kita berpikir bagaimana di Papua, bagaimana di Kalimantan, bagaimana. Tapi sebenarnya tidak jauh dari tempat kita. Nah, inilah keadaannya. Inilah keadaannya. Tidak jauh dari tempat kita, dari Jakarta, tempat kita. Nah, ini juga. Ini situasi. Ini foto, potret.
Kalau video lebih ngeri lagi. Bisa kita melihat bagaimana mereka hidup di tempat yang sangat kumuh, ya. Maka akhir-akhir ini saya jarang sekali makan steak kesukaan saya. Tapi biasanya saya makan tahu, tempe, sayur-sayur. Karena banyak orang menderita, nggak enak makanan yang enak-enak gitu. Karena situasinya seperti ini. Nah, lalu ada begitu banyak anak terlantar. Ini di Jakarta loh. Dan saya mau wawancara orang ini. Ini dekat PIK sana. Ironis sekali. Di samping rumah kumuh ini ada Pantai Indah Kapuk. Banyak orang Katolik yang punya rumah mewah juga. Tapi sementara ini anak ini hidup dirawat oleh adiknya yang sedang menggendong itu. Ya. Lalu ya beginilah hidup dari anak-anak terlantar, bagaimana sih hidup dari ya apa adanya. Kadang-kadang ada dana dikasih orang 1.500 rupiah dan seterusnya. Dia makan apa seadanya. Kita melihat juga betapa Tuhan itu melindungi umatnya ya. Tetap aja dia sehat-sehat seperti ini. Lalu juga ada penyandang cacat. Bagaimana dia orang ini. Sebenarnya bukan penyandang cacat lagi sekarang istilah yang digunakan. Yang digunakan itu disabilitas berkebutuhan khusus. Ya. Tapi ini manusia yang harus dihargai. Ya. Secara fisik mungkin dia mengalami disabilitas. Tapi saya omong dengan orang ini, ternyata dia sangat waras. Ya. Jadi kalau kita akhirnya melihat, ini kan tubuh body ini hanya apa namanya itu, hanya kostum aja, hanya piranti. Tapi bagi Tuhan sama aja semua, dia juga punya akal budi, dia punya hati, dia punya iman, dan dia menyerahkan diri, apa yang dia dapat, dia syukuri, dan dia bisa tidur nyenyak juga. Penyandang cacat semacam ini, disabilitas. Menurut saya dia tidak cacat mental. Waras sekali dia. Karena dia menghidupi istri dan 3 anak, lalu dia melakukan ini. Boleh aja ada orang yang secara fisik itu lengkap, tapi sebenarnya cacat. Karena nggak peduli pada orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi bagi saya cacat tidak cacatnya seorang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan jasmaninya. Jadi lebih pada mindset, lebih pada hatinya. Ada orang yang punya alat indera lengkap, tangannya malah gagas. Tapi itu hanya casing itu, ibarat apa itu hanya casing saja. Tapi korup, ya kan? Korup. Sama aja dengan cacat, nggak kelihatan, tapi Tuhan tahu bagaimana orang ini. Nah, gelandangan, pengemis, ini sekitar Jakarta semua ini. Ya. Lalu pencandu narkoba. Ini ada fotonya sebenarnya si orang Indonesia, ada fotonya. Ya. Tapi saya sengaja ambil foto orang asing. Siapa tahu kalau foto orang Indonesia ambil nanti kebetulan ada orang yang melihat ya tidak terlalu bagus. Tapi akhirnya narkoba ini juga menjadi masalah sosial kita. Nah, ini beberapa potret. Ya. Ini coba lihat ini dekat rel kereta api dan apa semua rumah kumuh. Sementara di sana itu ada perumahan mewah. Ya. Tapi tidak ada kepedulian juga. Jangan dibilang juga itu bukan orang Katolik. Orang Katolik itu. Nah, ini situasi kita gitu. Kita mulai dengan ini. Maka pertanyaannya sebenarnya adalah siapakah sesama manusia? Jadi
aku tahu kepada siapa aku percaya itu, akhirnya juga kita mau bertanggung jawab sebagai orang beriman. Maka dalam kaitan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk merenungkan bacaan ini. Lukas 10 ayat 25-37. Mungkin Elis yang biasa baca kitab suci bisa baca ini. Ada teksnya, saya sudah buat di situ. Coba Ibu Elis bacakan sampai ayat 37. Ada di teks ini. Ini sebagai bahan renungan kita malam ini. Baik, Pastor. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih. Elis sudah baca dengan baik sekali. Teks yang saya usulkan kita renungkan malam ini, mumpung juga ini masih Advent yang pertama, mempersiapkan diri kita untuk merayakan Hari Raya Natal lebih-lebih, dan cocok sekali sebagai
masa persiapan, masa Advent, bacaan Injil ini. Jadi kalau kita perhatikan ada Yesus yang berdialog dengan orang-orang yang saleh pada zaman itu, yaitu ahli Taurat. Ya. Dan ahli Taurat ini merasa diri sudah punya tabungan untuk pasti masuk surga. Dan dia mau mencoba Yesus, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Dan ahli Taurat ini sama seperti kita hafal apa yang ditanyakan oleh Yesus. Saya kira kita juga semua hafal bahwa yang tertulis di dalam kitab suci mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi Yesus kemudian membawa pada masalah yang sangat konkret melalui perumpamaan ini. Di mana bagus sekali yang dikatakan ayat 36 itu dari seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati atau setengah hidup ya. Tapi ya keadaannya ya sungguh babak belur. Ada seorang imam dengan jubah, mungkin juga dengan rosario, sambil berdoa. Dia melihat, sesudah itu pergi meninggalkannya. Ya. Kemudian ada juga seorang Lewi, itu juga keturunan tabib, keturunan rasul. Orang Lewi itu keturunan orang baik. Dia juga melihat, dia pergi. Lalu datang orang Samaria. Orang Samaria ini dianggap orang kafir pada zaman itu. Orang kafir, tidak beriman. Malah orang Samaria ini dijauhi oleh orang-orang Yahudi yang lain karena dianggap najis, nggak boleh bersalaman. Kalau bersalaman dengan orang Samaria harus cuci tangannya beberapa kali sehingga tahir kembali. Mengapa? Karena orang Samaria sudah mengalami suatu sinkritisme. Artinya percampuran budaya, jadi bukan hanya orang Yahudi, tapi mereka mengadakan perkawinan dengan orang-orang Persia yang dianggap tidak beriman, dianggap tidak beragama, dianggap bukan orang Yahudi, dengan demikian bukan umat Allah lagi secara sungguh-sungguh. Tapi orang yang dianggap kafir, kufur ini, justru dikatakan pada ayat 33 itu, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi ahli Taurat itu, orang Farisi itu menjawab bagus sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang yang melaksanakan itu adalah orang Samaria yang dianggap tidak beragama, malah tidak beriman. Dia yang melakukan itu. Lalu orang Samaria yang tidak beragama, bukan Katolik juga kali ya. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia menemani satu malam itu, bisa kita bayangkan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Nah, itu orang yang tidak beragama ini. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak Katolik. Orang yang mungkin juga dalam KTP-nya itu nggak ditulis
apa agamanya, apa keturunannya, karena malu-malu dia. Tapi dialah yang melaksanakan apa yang tadi dikatakan oleh orang Farisi itu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar katanya. Dia ambil, bukan hanya merawat. Tapi menyerahkan juga 2 dinar. Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apakah seorang imam dengan rosario yang panjang-panjang, buku berebir, jubahnya yang bagus, apa keturunan Nabi yang namanya orang Lewi, atau orang Samaria yang dianggap tidak beragama, tidak beriman, malah dianggap kafir, calon masuk neraka? Lalu jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Untunglah bahwa kemudian dia sadar. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan kata lain, kita tahu banyak mengenai iman kita. Mungkin juga kita hafal-hafal ayat-ayat kitab suci. Tahu mengenai ajaran agama kita. Tapi Yesus mengatakan yang penting bukan tahu teori, tahu konsep, tapi lakukanlah. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita renungkan sebentar teks ini. Ini bagus sekali renungan sebagai persiapan selama masa Advent untuk merayakan Natal nanti. Paulus tegas sekali mengatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu Galatia 6 ayat 10. Kekasan orang Katolik khususnya adalah dia berbuat baik bukan hanya pada orang-orang seagama, segereja dengan dia, bukan orang-orang sesuku, bukan orang-orang sebangsa, tapi kepada semua orang. Mengikuti Paulus. Terutama saudara-saudara seiman kita. Dan seiman itu bukan seagama. Gus Dur mengatakan dengan Romo Mangun dulu, banyak orang yang beragama tapi tidak beriman. Sebaliknya banyak orang yang beriman belum tentu beragama. Karena beriman itu penyerahan diri dari pihak manusia kepada Allah tanpa reserve, tanpa tetapinya. Jadi mendalam sekali apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, jadi hidup adalah suatu kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama saudara-saudara seiman kita. Romo Kardinal itu sangat mendorong kita, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, untuk mendalami ajaran sosial gereja. Pada suatu kesempatan dalam pertemuan dengan imam-imam, dia mengatakan, orang Katolik sudah banyak yang maju dalam kitab suci. Kalau ditanya mengenai perikop ini, orang Katolik sudah agak terbiasa sekarang. Terutama setelah setiap tahun selama lebih dari 40 tahun ini, ada namanya bulan kitab suci pada bulan September dengan tema-tema. Apalagi sekarang menjelang Natal, nanti menjelang Paskah, juga ada temu kitab suci seperti ini. Lalu juga ada kursus-kursus yang namanya kursus evangelisasi pribadi. Ada juga kursus kitab suci, apa itu yang ada di Tebet sana. Banyak juga orang Kelapa Gading juga banyak yang ikut di sana. Jadi banyak yang sudah tahu kitab suci. Tetapi Romo Kardinal mengatakan, ada dokumen ajaran sosial gereja
Sebenarnya ajaran sosial gereja itu sudah sudah menerjemahkan teks-teks kitab suci itu. Dimulai dengan tahun 1891 ketika Paus Leo ke-13 mengeluarkan ajaran sosial yang pertama, Rerum Novarum. Di situ dia mengatakan, memaparkan hak dan tanggung jawab pemodal dan pekerja, melukiskan peran tepat pemerintah, mengutuk sosialisme ateistik. Kalau kemudian pada bulan Mei ada peringatan Hari Buruh, Hari Pekerja, dan kemudian juga kalau sekarang ada undang-undang Naker dalam kaitan dengan tripat, pemerintah, pekerja, dan pemilik modal. Sebenarnya banyak sekali inspirasinya didapat dari Rerum Novarum. Malah kalau kemudian dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dibicarakan mengenai hak asasi manusia, yang merumuskan pertama sekali hak asasi manusia pada tahun 1948 itu mendapat inspirasi dari dua ensiklik. Yang pertama itu Rerum Novarum, lalu setelah itu ada ensiklik 40 tahun setelah ditulis Rerum Novarum, itu namanya Quadragesimo Annum. Dua dokumen itu justru memberi inspirasi dalam dokumen PBB berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka rumusan itu sebenarnya rumusan yang sangat Katolik. Ya. Amerika pada tahun 48 belum peduli dengan HAM. Kalau kita sekarang kan peduli dengan HAM. Sekarang ini jadi dosen saja, jadi guru susah. Sebentar-sebentar bisa dituduh pelanggaran HAM. Ya. Kalau sekarang ini. Ya. Di Amerika tahun 48 belum ada perhatian pada hak asasi manusia. Sekarang aja orang Amerika menyatakan diri sebagai polisi berkaitan dengan HAM. Kita masih ingat di dalam sejarah tahun 61 atau tahun 60-an, Martin Luther King. Dia masih mengatakan, I have a dream. Saya bermimpi bahwa suatu ketika di Amerika, orang tidak lagi membeda-bedakan antara kulit putih, kulit hitam. Karena pada dasarnya, manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, mempunyai martabat yang sama. Itu tahun 60-an. Amerika itu belum peduli pada HAM. Sekarang aja maka teriak-teriak dia mengenai hak asasi manusia, pelanggaran ini, dan seterusnya. Nah itu. Nah, saya punya banyak ini, yang tadi saya sebut itu Paus Leo ke-13, dia menulis 40 tahun, dalam arti menegaskan kembali Rerum Novarum, mengenai yang dikeluarkan Quadragesimo Anno, bagus sekali, tapi saya kira bukan sekarang tepatnya untuk membicarakan ini semua. Yang penting saya kira dari bacaan Injil yang tadi kita dengar bersama, boleh jadi itu bisa memberi sedikit inspirasi bagaimana kita mempersiapkan Hari Raya Natal tahun ini. Kita pada minggu yang akan datang masuki minggu pertama, minggu kedua Advent, dan syukur juga nanti hari Minggu ada pameran berkaitan dengan disabilitas. Sekali lagi maaf, istilah dulu yang kita gunakan itu orang cacat, tapi sekarang sudah diperbaiki kalimatnya disabilitas. Ada kesempatan di paroki kita di Yakobus pameran dari hasil-hasil karya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Saya kira untuk malam ini cukup. Saya sudah omong kira-kira hampir 40 menit. Mungkin setelah itu kita bisa omong-omong sedikit, memperdalam terutama perikop yang tadi dibacakan oleh Elis, dan saya sudah kasih komentar sedikit mengenai bacaan itu. Begitu Ibu Eti, saya kembalikan pada Ibu Eti, bagaimana selanjutnya, silakan.
Baik, terima kasih Pastor untuk pemaparannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan ataupun sharing-sharing, dipersilahkan. Mungkin Paulus. Biasanya Paulus yang aktif ya Pastor. Ya, dia aktif itu. Paulus itu aktif itu. Itu saya sudah kenal, bukan hanya Paulus yang saya kenal. Bapaknya pun saya kenal itu. Waduh. Iya, itu dulu dokter gigi saya. Mulai dari Kelapa Gading, masih praktek di Rawamangun. Malah adiknya Paulus sekarang juga Beni namanya, semua pakai Santoso kan. Ya. Iya Pak. Nggak tahu Paulus nggak pakai Santoso, tapi Beni Santoso. Sekarang Paulus Santoso. Iya. Ayo Ya, Paulus. silakan. Bapak-bapak yang lain cukup banyak yang hadir ini saya lihat. Ada 55 orang dengan saya. Silakan. Sementara Paulus belum Ya, mungkin buka ini suara Pastor, saya justru ingin bertanya dan ingin pendapat aja ya Pastor, dengan UMP atau UMR yang semakin tinggi Pastor. Di satu sisi itu sangat membuat para pekerja, terutama kaum buruh, sangat bahagia dengan kenaikan upah. Tetapi di lain sisi kan para pengusaha tidak sanggup membayar UMR yang semakin bertambah setiap tahun, Pastor. Sehingga kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang buruh pabriknya banyak itu mereka hengkang dari bumi Indonesia ini. Nah, kami sebagai awam ini, Pastor, bagaimana ini harus bersikap, Pastor, terutama untuk para pengusaha kecil ya, Pastor ya. Itu kan omset tidak ter-achieve, tidak tercapai dengan bagus lah ya. Tapi kan di satu sisi terdesak oleh peraturan Depnaker, undang-undang Ciptaker yang baru ini, sehingga akhirnya kan banyak sekali perusahaan menengah itu yang juga terkena imbas dan akhirnya bangkrut, Pastor. Jadi dalam hal ini bagaimana menurut Pastor ya? Ya, jadi persis apa yang ditanyakan Ibu Hetty itu persis apa yang disebut juga dalam Rerum Novarum, dokumen dari Paus Leo ke-13. Di sana ditegaskan supaya ada sinergi antara pemilik modal dan para pekerja. Jadi pemilik modal juga nggak bisa memberi upah di luar dari kemampuannya. Jadi di sini memang ditetapkan UMR, tapi perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapat kesulitan itu biasanya ada toleransi atas itu. Bagaimanapun juga pemilik modal itu sudah memberi lapangan pekerjaan pada pekerja. Tentu selalu ada masalahnya. Saya kira kalau pemilik modal masukkan uangnya ke bank atau main saham, lalu tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi jasanya cukup besar. Dan kadang-kadang lebih banyak dapat duit masukkan ke bank karena susah juga seperti Ibu katakan tadi itu. Pekerja sekarang ini juga terlalu banyak tuntutan. Ya. Jadi produksinya kecil, tapi mau upahnya naik terus. Maka di dalam Rerum Novarum ini dikatakan supaya Pak pekerja harus menjalankan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh dan jangan merusak properti. Ini kadang-kadang dibakar lagi pabrik kan, jalan tol itu dia demo sehingga orang itu nggak bisa lewat gitu. Kadang-kadang juga keterlaluan di situ. Maka Rerum Novarum itu mengatakan supaya ada kerjasama. Karena pemilik modal itu nggak bisa juga mengerjakan sendiri. Sementara pekerja itu membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kedudukannya itu sebenarnya adalah hubungan subjektivitas antara pekerja dan pemilik modal. Maka kadang-kadang kalau pemilik modal itu tidak mampu, maka ada pertemuan yang disebut tripartit. Pemerintah,
pemilik modal, dan para pekerja. Para pekerja ini kan dulu namanya buruh ya, sekarang disebut para pekerja. Ya. Jadi di Indonesia ini masalahnya adalah buruh itu begitu kuat sehingga kerap kali pemilik modal itu mendapat kesulitan. Karena pemilik modal itu kan butuh keuangan bukan untuk bayar buruh. Kadang-kadang untuk izin sana zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang kan saya bukan pengusaha. Tapi buat ini butuh juga uang. Izin ini, sorong juga uang. Jadi banyak sekali uang yang namanya keluar begitu saja. Kata orang sampai sekarang juga masih ada itu. Ya. Jadi ada namanya uang yang digunakan itu kebutuhan-kebutuhan ini untuk memperlancar ini dan seterusnya. Ya. Bangun gereja juga dulu begitu kok. Kalau nggak dikasih sedikit, izinnya juga nggak keluar-keluar. Iya. Nah, itulah Iya. kesulitannya gitu kan. Mudah-mudahan sekarang jangan terjadi seperti itu, tapi kedengarannya juga pengusaha juga susah. Sementara pekerja Iya. tuntut terus dia punya gaji supaya dinaikkan, sementara produksinya semakin kecil. Ya. Oh, Iya. misalnya saja kalau kita lihat orang yang buat rokok itu, rokok bukan contoh yang baik. Ya. Kalau saya masuk ke restoran, kalau saya lihat restoran Chinese, restoran Tiongkok, Hong Kong itu, dia buat apa? Cepat sekali dia begini kan. Kalau baru Iya. 1 minggu, dia buat makanan itu hanya 1.000. Tapi setelah 1 bulan, bukan 1.000, 10.000 dia sudah buat. Ya, menurut saya orang semacam itu gajinya memang harus dinaikkan. Tapi orang Indonesia ini, hari pertama 1.000, setelah 1 tahun juga 1.500, naik juga sih, tapi setelah 10 tahun, lambat sekali kenaikannya. Nah, tapi kemudian kalau bangun misalnya seperti di Pantai Indah Kapuk itu, banyak pemborong dari Tiongkok itu, dia bawa orang Tiongkok sini bekerja. Lalu mereka itu, orang-orang Indonesia itu mengatakan bahwa bukan diberikan pada orang Indonesia. Dia pengusaha. Dia butuh supaya dia kerja juga lebih serius kan. Kalau di Indonesia ini dia sudah 5 kali sembahyang. Sekali sembahyang itu 30 menit. Habis waktu untuk itu. Kalau mereka itu istirahatnya hanya setengah jam. Cepat sekali dia. Kerja lagi. Jadi dia sangat berproduksi. Menurut saya gajinya harus lebih tinggi. Ya, Iya. nggak tahu ya Iya. itu ya. Inilah masalah-masalahnya. Tapi sekali lagi, dua-dua itu saling membutuhkan. Kita butuh pemilik modal supaya memberi lapangan pekerjaan. Karena dulu ada istilah, dia bilang, jangan beri ikan, tapi beri pancing. Tapi sekarang pancingnya sudah banyak, kolamnya nggak ada. Udah habis semua. Nggak ada apa pekerjaan, lalu buat apa lagi? Bingung ya, Nggak Pastor. tahu. Tapi saya senang dengan pertanyaan Anda. Itu yang disebut Rerum Novarum. Jadi ada hak dan kewajiban pekerja. Ada hak dan kewajiban pemilik modal. Begitu Ibu. Iya. Baik, Pastor. Silakan yang lain. Terima kasih, Pastor. Yang lain, Paulus mungkin sudah on. Sudah, Pastor ini buka kartu saya aja. Kebetulan memang kita akrab dari dahulu, Pastor Tarigan ini, apalagi dengan papa saya. Menanggapi tadi Injil yang dibacakan Bu Elis, saya tergelitik sedikit dengan sikap ahli Taurat yang baru dari Yeriko ke Yerusalem. Sepertinya dia baru pulang dari tugas ya, Pastor. Sementara kalau dia ada kewajiban di dalam agamanya bahwa kalau terkena darah itu najis. Nah, pertanyaan saya,
apakah dia salah bila mana dia mempertimbangkan bahwa apa yang dia bakal hadapi itu luar biasa susah, sementara dia memang tampaknya seperti dia kurang peduli, tapi di kehidupan orang Israel sendiri juga ada larangan di mana kalau orang menyentuh orang luka itu tidak boleh gitu loh. Menjadi mengherankan kenapa perikop ini dibenturkan dengan pertanyaan Yesus, siapakah sesamamu? Apakah mereka salah bahwa dia menghindari? Justru kenapa orang Samaria yang dianggap kelas bawah justru sebagai penolong? Saya sedikit tergelitik, selalu tergelitik kalau membaca perikop ini, bahwa kenapa dibenturkan oleh Yesus permasalahan ini. Terima kasih, Pastor. Iya, karena justru dia mau mengkritik struktur sosial yang berlaku pada saat itu. Bahwa masyarakat itu ada kelas-kelas. Kelas orang suci, sama aja dengan gereja di KTG kan. Kalau Anda masuk gereja KTG, di situ ada batas suci. Seolah-olah kita yang ada di atas itu lebih suci dari Anda yang ada di luar itu. Ada batasnya gitu. Saya sebenarnya terus terang aja terganggu saya. Kalau masuk ke panti imam, atas itu kan ada batas suci gitu. Seolah-olah di luar itu nggak suci. Padahal sama aja. Ya kan? Mungkin Anda lebih suci dari saya juga. Jabatan saya suci betul gitu. Tapi ini kan ada kelas-kelas dalam masyarakat kita. Ya. Ini kelas gini, kelas gini. Dan justru itu ya dikritik oleh Yesus. Ya. Maka beberapa kali dia mengatakan, ya, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ya. Malah dalam situasi tertentu bisa mencuri. Ya. Ada kan cerita itu. Bagaimana makanan apa itu diambil ketika seorang itu sudah lapar. Karena bagi Yesus yang penting adalah kemanusiaan. Hukum dan aturan itu bisa dilanggar kalau itu bertentangan dengan kemanusiaan. Ya. Nah, itu. Justru Yesus mengkritik struktur masyarakat yang ada pada saat itu. Termasuk juga struktur masyarakat kita sekarang ini. Ya. Tadi saya tanya, berapa beras 1 kilo? Mungkin ibu-ibu tahu berapa istilahnya itu 1 liter. 1 liter beras berapa sekarang ya? Ada yang Barangkali Ibu Eti tahu nggak ada. berapa? Kalau yang Kalau itu 15.000, ada Lima, Pastor. ya. Ada yang lebih mahal, kalau yang bulan Yang sekali. menengah berapa? 12.000 ya? Menengah sekitar 12 ribuan, 11 12.000. ribu. Ya, Tahun lalu saya ke Cikampek. Cikampek itu pada umumnya mereka punya sawah. ya. Banyuwangi, bukan Banyuwangi. Apa namanya itu dekat Cikampek, Subang apa itu. Itu kalau kita lewat di sana itu kalau lagi musim panas kampung kuning luar biasa. Hmm. Itu kadang-kadang mereka karena semua modal itu untuk makan, untuk beli baju, untuk hari raya Idul Fitri, untuk pesta ini, semua dari padi. Dan kadang-kadang padi itu belum panen, maka dihijon. Dihitunglah itu satu liter begitu harganya 4.000 oleh para pedagang tengkulak. 4.000. Kemudian pedagang ini mengolah itu. Sehingga 4.000 itu dia bisa jual kepada kepada apa itu
Tengkulak ya, Pastor? Iya, itu tengkulak itu ya dapat 4.000. Saya sudah hitung 4.000, ya. 4.000, tapi kemudian dia olah, dijual di supermarket, bukan supermarket ya, supermarket dijual ke Ya, supermarket 6.000, dapat untung dia 2.000 per liter di per supermarket liter. 6.000, lalu dari 6.000 itu ya jual jadi 12.000. Di supermarket sudah 12.000. Dapat untung itu 50%. Saya mau mengatakan, saya mau tanya, siapa yang paling banyak tenaganya sehingga beras itu akhirnya bisa dijual 12.000? Petani. Petani itu 3 Tani. bulan bekerja panas, kadang-kadang pakai topi yang lebar itu. Dia yang paling banyak bekerja, tapi dia yang mendapat keuntungan paling sedikit. Sementara pemilik modal, dia beli dari mereka itu 6.000, itu sudah melalui tengkulak. Dia jual 12.000. Jadi struktur sendiri yang kita bangun itu tidak adil sebenarnya. Orang yang bekerja keras mendapat keuntungan paling sedikit. Orang yang sedikit tenaga, tapi dia punya modal, mendapat keuntungan jauh lebih besar. Kemudian dia naik mewah dari hasil keuntungan itu. Tapi sebenarnya mewah mobilnya itu sebenarnya milik orang miskin. Hasil dari penipuan itu. Itu struktur tidak adil di dalam masyarakat sendiri tercipta. Maka kadang-kadang kita bangga-bangga dengan mobil kita itu tuh, bagus, kita lewat, kemudian lewat ke Bandung itu, lewat Subang, mereka kerja. Barangkali marah orang itu yang membeli mobil itu, kita yang pakai. Itu struktur yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi kadang-kadang saya, kalau ada umat jemput saya dengan mobil mewah, malu juga saya. Lihat orang lain. Naik peringkat, Pastor, jadi orang kaya. Yesus tentu saja tidak melarang kita menjadi orang kaya. Sejauh kekayaan itu diterima secara baik dan benar. Jadi Jadi Pastor, saya mengatakan supaya kamu jadi orang miskin secara material, enggak. jadi Tidak dengan salah kata menjual. lain, Pastor, topik perikop ini sebenarnya kita diajak kepedulian kita terhadap sesama dan berani berbuat sesuatu di dalam masyarakat ya Pastor ya. Betul sekali kan kalimat terakhir, ayat terakhir tadi. Bangunlah, perbuatlah demikian. Karena kita sebenarnya sudah tahu ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita sudah tahu struktur dan keadaan kita seperti ini. Maka sekarang yang penting, perbuatlah. Oke, terima kasih. Ya, Ya kan, begitu Bapak Ibu? Ya, Ibu terima Eti. kasih, Pastor. Gak usah cari-cari juga. Gitu ya, Pastor. Ya, gak Mungkin usah masih ada cari-cari yang juga penasaran, nanti. Pastor, Ya, mengenai ini loh, Pastor, bahwa tahun ini kan bagaimana KAJ punya ardas, salah satunya meningkatkan martabat kaum ya, disabilitas yang tadi pernah ya. juga Pastor singgung. Nah, untuk itu paroki kita ini sebetulnya juga selama ini kan belum terlibat banyak dalam menangani kasus-kasus tunanetra ataupun tunadaksa, tunarungu begitu, Pastor. Nah, dalam hal ini saya ingin Ibu Rosita, Ketua KKS ini, Pastor, punya program loh, Pastor, untuk bagaimana memberdayakan kaum tunanetra di paroki kita. Silakan Bu Rosita. Ada Ibu Rosita di sini ya. Ya, itu. Ada, Pastor. Ya, Ibu Rosita. Silakan Ibu Rosita. Selamat malam, Pastor. Pastor belum Selamat kenal malam, saya Ibu. ya, Pastor. Tapi Tadi saya sudah sudah kenal kenal. Pastor. Pastor sangat ngetop. Tapi Pastor pernah ketemu saya ya, Pastor ya.
Ya Ini saya namanya sudah kenal tahu dari mana-mana itu. Bu Rosita Siapa yang dikenal nggak orang kenal lain. Rosita? Namanya gini, si Bu Rosita, saya sudah ingat itu. Tadi sudah lihat tapi baru sadar Ibu Rosita itu. Mari Ibu Namanya Haru. Rosita. iya. Gini loh, Pastor. Hari kan Pastor tadi bilang ada di Fable akan mengadakan pameran untuk bahan-bahan, maksudnya kerajinan tangan yang mereka buat ya, Ya, Pastor. Dan kita dapat kehormatan nih, Pastor, untuk hari orang cacat sedunia kita akan ada misa di Yakobus jam 8 tanggal 4. Ini kita punya komunitas baru, Pastor, di Yakobus ini, gitu. Namanya Living Word. Nah, itu kenapa kita bilang Living Word? Karena terus terang ya, di KKS ini, kerasulan kitab suci, sungguh tidak mudah, Pastor. Saya rasa bukan di sini aja ya, di mana-mana. Kemarin kita ada rekoleksi Deknat Utara, seluruh kerasulan kitab suci. Saya mendengar sharing-sharing mereka bahwa untuk mengundang umat supaya mencintai kitab suci, mereka sampai mesti membuat trik-trik khusus, ada door prize untuk supaya umat mau datang mendengar kitab suci. Sedih dengarnya ya, Pastor. Sampai ada yang mesti bohong acaranya gathering, ternyata di dalamnya diselipkan kitab suci. Jujur ya, itu trik-trik itu boleh saja mereka melakukan. Kalau saya sih kurang setuju ya, Pastor. Kalau kitab suci memang tugas kita untuk mewartakan, sebagai begitu kita dibaptis, kita harus mewartakan firman Tuhan itu dengan berbagai cara gitu kan ya, Pastor ya. Jadi makanya ketika kita di KKS ini, kita merasa tiap minggu kita tayang, Pastor, untuk Zoom ini tiap Rabu ya. Jadi saya terinspirasi gimana aksi nyatanya supaya firman itu hidup. Makanya namanya Living Word, firman yang hidup gitu loh, Pastor. Itu nomor 1. Dan apa yang kita kerjakan aksi nyata, saya terinspirasi dengan Bu Eti punya anak. Bu Eti ini punya anak, namanya Wawan, Pastor. Sakit tumor, dan sekarang penglihatannya hilang gitu loh, Pastor. Anak Bu Eti ini, Pastor nih, Bu Eti. Dan kemudian saya terinspirasi ketika melihat Bu Eti di rumah sakit, merawat anaknya sedemikian rupa. Saya cari tahu gimana ya supaya orang melek tiba-tiba tidak bisa melihat, gimana dia menjalani hidup, nggak mudah, istri dan ibunya kan. Akhirnya ketemulah dengan pertolongan teman, ketemulah ya, Pastor, satu komunitas di Jakarta Selatan. Mereka itu melatih para tunanetra untuk supaya mandiri gitu loh, Pastor. Dan saya setelah balik terinspirasi, kenapa kita di Yakobus tidak ada gitu. Karena Yakobus itu kan umatnya besar, banyak fasilitas ada, dan di pinggiran-pinggiran kita, gereja yang sekitar kita tuh sudah punya gitu loh, Pastor. Jadi saya bilang sama Bu Eti, kita mesti melakukan sesuatu aksi nyata untuk mereka gitu. Saya juga nggak tahu mulainya dari mana, tapi sungguh luar biasa. Di sini saya berasa sekali tangan Tuhan itu menuntun kita. Kita ketemu Mas Adi. Nah ini kebetulan orangnya ada di sini nih, Pastor. Dia tunanetra tapi dia counselor. Dia di atasnya Romo Tino, angkatannya Atma Jaya. Luar biasa, Pastor. Mata tidak bisa melihat, tapi dia punya hati. Dan saya kalau saya sudah mulai down, aduh gimana ya jalaninnya gini ya, memulainya tuh nggak mudah gitu ya, Pastor ya. Saya kalau bicara dengan dengan Mas Adi ini, saya berasa mata saya melek, hati saya tidak boleh buta gitu, Pastor. Kadang-kadang sakit kepala juga, gimana mulainya gitu. Tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan tentunya, karena ini karya Tuhan, kita mau misah gitu. Dan tadi saya ada rapat tadi pagi dengan Romo Romanus, dengan Romo Tunjung, karena Romo Tunjung ini moderatornya gitu loh, Pastor, yang
meresmikan kita gitu, informal sih sebenarnya, belum diakui sama gereja ya Pastor ya. Saya kenapa bicara di sini agar kalau ada rapat DEPA, Pastor Jack Tarigan mendukung kita gitu loh. Ya. Ya Pastor ya, karena saya juga nggak tahu mulainya dari mana. Kita otodidak mulai dari ini, karena saya lihat mereka itu ada wadahnya gitu loh Pastor. Mereka bahagia bisa ada wadahnya, dan jujur yang sekarang ini yang kita handle orang-orang difabel yang otaknya cemerlang, tidak bermasalah, karena kita belum ada kekuatan untuk menghandle orang-orang yang difabel yang something wrong dengan otaknya. Kita belum ada ke arah situ ya Pastor, karena nggak ada kekuatan. Jadi kita yang ini ternyata nih short story nih Pastor. Ini orang-orang difabel ini yang menginspirasi kita loh. Mereka luar biasa sekali gitu loh. Dengan keterbatasan mereka membuat kita berpikir kita mesti melakukan sesuatu. Jangan mata melek hati buta gitu loh Pastor. Itu mulainya dari situ Pastor. Mohon dukungan Pastor Jack ya Pastor ya. Nah sekarang saya mau mengundang orangnya nih, Mas Adi Arianto. Dia tunanetra Pastor, tapi dia counselor. Silakan Mas Adi, buka kameranya. Ini Monggo Mas Adi. ya, ini ada Pastor Baik, Jack. selamat malam Romo Tarigan, Bu Rosita, Bu Eti, Bapak Ulus. Malam. Saya sangat berbahagia karena Suaranya nggak jelas Mas Adi. Ya. bentar, baik. Suaranya. Tes. Ya, jelas. Ya. Oke, lanjutkan. Oke. Tapi saya menangkap Iya, apa? suara kameranya terlihat. Kamera pas. Sudah kelihatan. Halo? Ya. Kamera Kamera bagus. terlihat. Ya. Bisa. Oke. Oke, sudah. Ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Selamat malam Pastor Tarigan. Selamat malam, Mas Adi. Iya, saya senang sekali karena hari ini saya bertemu dengan orang yang saya kagumi, Pastor Tarigan. Dulu saya bekas mahasiswanya Pastor Tarigan. Wow. Di pelajaran umum, ya, kuliah umum agama Katolik di Atma Jaya. Hari ini luar biasa. Jadi Terima kasih. saya senang sekali karena saya betul-betul dulu mengidolakan Romo Tarigan, walaupun mungkin dulu disiplin sekali di dalam kelas, tapi saya sangat-sangat senang sekali ketemu, dan mudah-mudahan kapan lagi ingin ketemu lagi, ingin menimba ilmu lagi, Romo. Begitu. Salam kenal juga. Terima kasih, Mas Adi. Mas Adi, ceritakan dong gimana dengan Living Baik. Word itu. Iya, Romo, ini jadi sebetulnya semuanya serba kebetulan. Jadi tiba-tiba suatu hari waktu itu Bu Eti, teman saya sih sebetulnya, awalnya teman saya menelpon bahwa akan ada yang berkenalan mau minta bantuan untuk bagaimana anaknya ada yang menjadi tunanetra. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Bu Eti dan Bu Rosita datang ke Mitra Netra gitu. Dan mencari saya, waktu itu memang sudah kenalan terlebih dahulu, dan akhirnya saya sedikit memperkenalkan kehidupan tunanetra yang memang sudah ada di sana, dan seperti itulah keadaannya gitu ya. Dan puji Tuhan Bu Eti dan Bu Rosita mungkin karena belum pernah bertemu dengan dunia kami, ya, akhirnya tahu bagaimana kami bisa hidup, bagaimana kami bisa bekerja, bagaimana kami bisa punya kemampuan, dan ya akhirnya
tidak tahu ceritanya bagaimana, terus akhirnya tercetuslah komunitas Living Word ini. Sehingga akhirnya berapa kali saya ke Kelapa Gading, terus sampai hari ini, terus terbentuklah namanya komunitas Living Word, yang mudah-mudahan nanti dengan dukungan Romo dan semuanya bisa menjadi benar-benar firman yang hidup di antara kita ya Romo, untuk teman-teman disabilitas gitu. Loh, kok ada suara kok kan? Ya, Ibu Cecilia. Ya, lanjutkan Mas Adi. Masih ada yang mau disampaikan? Oh, ternyata mungkin internetnya. Ya, saya kembalikan ke Bu Eti. Bu Eti. Ya, itu dengan kondisi kita yang saat ini belum banyak anggota, mungkin rencana yang bahwa kemampuan para tunanetra ini yang kita bisa orbitkan dalam tanda petik untuk minimal bisa memberikan sedikit income begitu buat mereka, Pastor. Jadi akhirnya kami membentuk suatu paduan suara dari para tunanetra ini untuk nanti dipromosikan dalam tanda petik lagi bila ada misa di rumah duka atau yang membutuhkan untuk paduan suara itu kami sedang mengusahakan supaya itu bisa ditampilkan dengan tujuan yaitu tadi untuk memberdayakan kemampuan mereka, menunjukkan kepada umat lain bahwa walaupun tunanetra tapi mereka bisa berkarya, punya suara yang bagus, bahkan Mas Adi itu bisa main flute, bisa main organ seperti itu. Itu ya Ros ya? Ya, mungkin namanya jangan buat komunitas tunanetra. Namanya buat saya komunitas terberkati. Karena dengan melihat mereka yang kita bilang cacat, sebenarnya kita disadarkan betapa Tuhan itu begitu maha kuasa. Dia menunjukkan kuasanya melalui orang-orang ini. Ternyata dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Entah menyanyi dan seterusnya. Kalau menurut saya ya begitu ya Ibu Eti. Jadi bukan cacat, bukan tunanetra, tapi komunitas yang terberkati. Supaya setiap kali orang yang lengkap begini tubuhnya itu dia menjadi sadar. Ya, jangan-jangan saya secara fisik itu tidak cacat, tapi saya cacat mental. Iya, Pastor. Itu juga bahaya itu. Ya kan? Iya. Bisa apa orang muda sekarang cemen katanya. Cacat mental. Cacat mental. Tubuh lengkap semua, tapi mentalnya yang cacat. Iya. Ya kan? Nah, mereka itu punya hati, diberi Tuhan kekuatan untuk itu. Dan kalau bisa saya sharing sebentar bagaimana saya di dalam keluarga, sehingga kami semua mencintai kitab suci. Ya, Pastor. Karena dulu ayah saya itu seorang forhanger, calon pendeta. Oh ya? Tapi kemudian jadi Katolik. Ibu itu seorang Metodis. Kita dari kecil itu selalu makan sama-sama, terutama malam hari. Malam hari itu semua harus makan sama-sama jam 7. Tunggu semua anak. Ayah dan ibu lengkap, baru mulai. Doa kami kitab suci. Jadi mulai dari Injil Matius itu. Bab 1 ayat 1 sampai sekian satu perikop. Setiap malam sebelum makan, itulah menjadi doa makan. Ya bagaimana setelah jadi dewasa orang tidak mencintai kitab suci. Jadi menurut saya komunitas ini harus juga membuat satu komunitas di mana masih anak-anak. Kalau yang sudah ya generasi kita ini Paulus, saya apa ya udahlah. 50 itu sudah hebat itu. Tapi harus dimulai ketika kecil. Iya, Pastor. Kalau sudah besar, udah susah.
Ya. Memang kita bisa punya metode, kita punya pendekatan, kita punya strategi. Seperti tadi Ibu mengatakan mengadakan gathering, tapi sebenarnya kita suci. Kita bisa buat semua itu. Tapi berkaitan dengan sabda Tuhan ini, metode itu nggak begitu, bukan yang pertama. Tuhan sendiri yang harus panggil kita, baru kita mau aktif. Kan sabda Tuhan itu, dalam liturgi misalnya, sabda Tuhan itu ketika dibacakan, Tuhan sendiri yang bersabda. Coba lihat saja hari Minggu. Minggu lalu saya di Yakobus kan. Ketika sabda Tuhan dibacakan, orang baru masuk ke dalam kok. Termasuk tatib juga mulai ngatur-ngatur, duduk di sini, duduk di sini. Padahal sabda Tuhan itu sedang dibacakan. Dan ketika sabda Tuhan itu dibacakan dalam liturgi, Tuhan sendiri yang berbicara. Coba Jokowi bicara, ada orang nggak masuk keluar duduk sana? Ada nggak petugasnya itu yang duduk di sini, duduk di sini? Oh, coba Jokowi yang bicara, sedang bicara. Mengapa kita tidak hargai Tuhan itu berbicara? Jadi ketika lektor, lektris, atau imam membaca kitab suci, pada saat itu Tuhan sendiri yang berbicara. Toh? Ini kita akui itu. Tapi ketika itu dibacakan, justru orang baru mulai masuk, lalu ada namanya petugas tatib, atur-atur sana. Coba, kalau Jokowi yang datang sedang pidato, sudah menyampaikan, ada berani nggak orang begitu? Ya, benar nggak kita yakin bahwa itu sabda Tuhan, kitab suci itu? Saya kadang-kadang saya tersinggung loh. Misalnya Yakobus sama aja KTG. Sedang dibacakan kitab suci. Dan itu artinya Tuhan sendiri yang berbicara. Kita keluar masuk. Tatib katanya. Tatib itu kan menertibkan. Malah menjadi tidak tertib dia buat. Iya. Coba kalau Jokowi sedang bicara, orang mau masuk kan tunggu di depan dulu. Setelah dia omong, baru masuk ke dalam, tak? Iya. Nah, itu Jokowi loh, bukan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan. Ya. Bagaimana penghormatan kita terhadap sabda Tuhan itu? Yakin nggak kita itu sabda Tuhan? Kalau perlakuan kita seperti itu. Jadi ini ya saya kira Ibu Eti dan teman-teman luar biasa. Kalau ada 50 orang aja udah bagus itu. Terus, jangan mundur. Iya, Pastor. Syukur-syukur kalau punya anak ada komunitas anak-anak. Mulai dari situ. Iya, iya. Ini karena sulit komunitas yang susah. Ya. Itu. Sulit memang, Pastor, mencari anggotanya itu sulit, Pastor. Karena kan tidak banyak umat yang mau menampilkan bahwa ada anggota keluarganya yang mengalami keterbatasan itu, Pastor. Nah, itu bagaimana caranya itu? Iya. Hanya Ibu Rosita lah. Kalau sosial itu. Ada trik-triknya. Tetapi sekali lagi bagi saya bukan trik. Bukan itu yang utama. Ya. Tuhan yang utama. Ya. Saya sangat setuju dengan Pastor Jack. Memang kita mesti konsisten ya, Pastor ya. Makanya kita nih di Zoom ini pro and kontra, ada yang bilang di stop saja, ada yang bilang lanjut. Tapi saya pikir sedikit pun apa yang kita utarakan itu kan firman Tuhan ya, Tuhan sendiri bicara ya, Pastor ya. Kita mesti lanjut ya, Pastor ya, karena memang nggak mudah. Kitab suci di tiap paroki umat lebih suka berdoa rosario karena bisa memohon, Pastor. Memohon kepada Bunda, kepada Tuhan melalui Bunda. Kalau kitab suci ini tidak ada pun gereja tetap berdiri karena tiap minggu kan pastor-pastor khotbah, homili. Pastor. Jadi kita agak sulit nih, Pastor, di kitab suci di mana-mana sih, saya bilang bukan hanya di Yakobus. Makanya kita konsisten di Yakobus ini, tiap Rabu ada Zoom ini, Pastor. Dan tim kita ini tidak banyak, tapi puji Tuhan kita kompak untuk selalu mau mewartakan firman Tuhan gitu loh, Pastor. Murid Yesus itu hanya 12 orang, satu pengkhianat, 11.
11. Tapi sekarang ini umat Katolik itu sudah 1,4 M di dunia. Jadi mulai dengan yang kecil. Baik. Semua pohon besar itu mulai dari pohon kecil, bibit yang kecil. Ya. Ya. Kalau memang Tuhan itu berkarya, dan mohonlah Tuhan berkarya. Bagi saya yang paling penting bukan teksnya, tapi bagaimana Tuhan berkarya kita baca teks kitab suci itu. Sama aja banyak orang mengatakan, misa membosankan. Kenapa sih dimulai dengan dalam nama Bapa dan diakhiri lagi dengan berkat penutup kan? Tapi bagi saya kata-kata yang biasa itu bisa sungguh-sungguh berdaya dan bisa memberi sesuatu yang baru kalau Roh Kudus itu berkarya pada orang. Teks kitab suci yang sama bisa selalu memberi sesuatu kekuatan yang baru bagi kita kalau Roh Kudus yang berkarya. Maka kita bisa gunakan segala cara, tetapi akhirnya yang menggerakkan ini adalah Roh Kudus sendiri. Kalau Roh Kudus nggak hadir, kita buat cara strategi apapun tetap aja orang nggak datang. Jadi percayalah, pohon besar selalu mulai dengan bibit yang kecil. Kalau saya kira 50 orang itu udah banyak. Saya punya kelompok di PIK. Kami dulu setiap kali membaca bacaan Injil yang akan datang, kami bertemu hari Senin. Ini bacaan Injil minggu yang akan datang ini kami renungkan bersama-sama. Ada 8 orang aja, berjalan terus setiap Senin. Dan ternyata mereka juga berkembang dengan bacaan Injil itu. Ya, karena kalau bacaan Injil itu kita persiapkan, misalnya untuk minggu yang akan datang, kita renungkan hari Senin, kita pelajari dan seterusnya. Nanti ketika bacaan Injil kita dengar pada hari Minggu, itu lebih berbuah. Ya. Tapi ini bukan untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang digerakkan oleh Roh baru bisa. Iya. Jadi Anda sudah punya 50 orang saya lihat ini. Ini berapa malam ini? 50 lebih, Pastor. 49, 45, lebih dari 40. Itu udah hebat itu. Terus saja. Ya, Pastor. Karena yang hadir mungkin ada juga orang yang merasa perwakilan toh, pertemuan lingkungan. Bapak saja katanya. Atau ibu saja katanya. Saya pikir-pikir kadang-kadang, nanti ke surga juga diwakili. Saya tanya dia, mana bapak? Saya bilang kan, ibunya dalam pertemuan lingkungan di sini. Bapak di mana? Ya, dia bilang, saya saja mewakili dia di rumah. Oh ya, nanti ke surga juga diwakili ibu saja. Ini bukan perwakilan. Kan sedih juga nanti kalau diwakili ke surga. Betul juga. Saya banyak dicerahkan nih hari ini. Luar biasa ya Pastor Jack ya. Saya jadi udah layu seger lagi nih. Ini boleh ini, mana bapak ini? Ajak juga supaya jangan diwakilkan kepada Ibu Leni ke surga lalu bapak masih diwakilkan Leni. Kalau Elis sama Tommy kan tidak diwakilkan Pastor. Jadi saya lihat Elis dengan Tommy ikut, jadi dia mau sama-sama ke surga itu. Bukan diwakili oleh Elis. Kan ada Pastor Jack nih. Jadi banyak sekali gitu saya dengar. Ya, saya di perwakilan saja Romo katanya waktu di lingkungan sini. Dan saya jeletuk gara-gara nanti juga ke surga diwakili aja saya bilang. Tentu tidak letterlek seperti itu ya, tapi ya. Iya. Ya, Pastor. Ini sentilan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada yang boleh memberikan tips, saran bagaimana sih mengajak umat supaya rajin mengikuti Zoom yang bertemakan berlatar belakang firman Tuhan seperti ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berbagi bagaimana caranya mengajak umat itu. Ya, Paulus? Mungkin Pak Bambang tuh biasanya banyak ide dia. Iya, Pak Bambang. Monggo Pak. Iya,
Selamat malam, Pastor Jack tadi kan teman-teman Malam, semua Bapak. ya. Ya, kalau disuruh sharing mengenai kitab suci, kebetulan di wilayah Anastasia itu kami cukup sangat aktif ya, Pastor Jack ya. Jadi salah satu agenda yang diberikan oleh Keuskupan Agung Jakarta, gokil itu yang 9 kali dalam setahun ini kami lakukan. Kami kerjakan dan kebetulan kami yang ke-9 ini kami mencoba sudah offline, tidak melalui Zoom lagi. Jadi apa yang kita coba untuk agar mereka bisa mau hadir itu sebisa mungkin pada waktu kita membahas kitab suci, itu kita bawa dengan, ya ada sedikit joke lah gitu ya, ada joke. Jadi mengenai kitab suci, jadi itu akhirnya mereka fun, tertawa, nggak tegang gitu, dan itu cukup berhasil yang kita lakukan. Jadi yang PI itu juga sangat aktif di tempat kita. Jadi saya bawakannya kadang-kadang itu pakai joke, kadang-kadang juga ada kuis, jadi nggak tegang. Jadi saya biasanya selalu mendalui kepada mereka bahwa pada malam hari ini saya nggak mengajar kitab suci, tapi saya mencoba untuk kita belajar dari perikop apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan mau bicara sama kita. Dan saya sudah dari awal disclaimer, ini sama sekali bukan belajar kitab suci gitu. Jadi refleksi yang akan Anda dapatkan pada saat kitab suci itu dibacakan pasti berbeda antara Anda dan saya. Dan saya biasanya memulai dengan sharing dan refleksi saya. Itu biasanya menggerakkan orang-orang akhirnya keluar dan mereka berani sharing gitu. Dan berani menanya gitu. Jadi ya puji Tuhan mereka sekarang pemahaman kitab sucinya cukup lumayan gitu. Jadi kadang-kadang kalau online saya kasih peta. Petanya Israel seperti ini. Ini loh Samaria di sini. Ini Yehuda itu di sini. Gitu. Jadi dengan cara begitu biasanya mereka hadir dan puji Tuhan sekarang lumayan banyak tuh yang di wilayah Anastasia ya. Kebetulan kita ada 5 sih ya. Wilayah Anastasia 1 sampai 5. Kira-kira itulah. Pak Bambang boleh tanya nggak? Pak Bambang? Pak Paulus, sorry. Ya, boleh tanya nggak? Iya, ya. Menurut Pak Bambang, selama ini apa yang KKS lakukan sejauh mana efektivitasnya? Bagaimanakah, apakah didengar di lingkungan Pak Bambang sendiri aktivitas KKS yang online ini? Ya, saya sebetulnya salah satu yang saya sampaikan kepada wilayah Anastasia adalah bahan dari gokil. Saya biasa dapat dari Bu Eti justru lebih awal. Dan saya bilang bahwa setiap hari Rabu itu KKS Kelapa Gading itu mengadakan acara seperti ini, saya bilang. Ya, jadi saya mengajak juga ketua lingkungan saya biasanya begitu. Ya. Didengar Pak Paulus, kalau mau didengar, didengar ya. Dan pada malam hari ini saya merasa bersyukur ya. Pastor Jack menggugah hati kami semua lah ya, lebih peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang miskin, kekurangan ya, para penyandang disabilitas. Buat saya nih malam hari ini, Pastor, saya merasa terberkati hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Saya senang dengan wilayah Anastasia itu. Suatu ketika saya mau berkunjung juga ikut. Amin. Terima kasih, Pastor. Nanti kita undang, Pastor. Terima kasih. Jadi harus dibuat semacam pilot project. Mungkin tidak semua tapi kalau sudah ada satu wilayah atau satu lingkungan tertentu yang mulai itu kita kembangkan. Jadi kitab suci itu ini susah. Dalam arti ini loh. Banyak sekali prasangka orang terhadap kitab suci ini. Prasangka yang sebenarnya tidak cocok. Misalnya negatif, kalau
Kalau dulu itu dalam pertemuan kitab suci kan tanya-tanya. Orang nggak mau datang karena nanti ditanya nggak bisa jawab gitu kan. Ada juga seperti itu. Ada yang merasa nanti diminta sharing, padahal dia nggak mau sharing gitu. Ada banyak sekali prasangka terhadap pertemuan kitab suci, entah itu menjelang Advent, menjelang Natal atau menjelang Paskah. Banyak prasangka. Tapi saya kira kita mulai saja dengan apa yang sudah ada. Ya. Gunakan segala metode, tetapi akhirnya yang paling utama bukan metode, tapi bagaimana Tuhan itu menggugah kita melalui rohnya. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Itu metode itu kan itu bukan yang pokok. Ya perlulah metode, tapi bukan yang utama. Yang akhirnya yang utama adalah apakah Tuhan hadir dalam komunitas itu. Itu yang paling menentukan. Setuju, Pastor. Ya, setuju. Dibutuhkan komitmen ya, Pastor, dan setia. Ya itu juga. Ya. Tapi sudah ada Ibu Yeti, sudah ada di sini banyak, ada Pak Paulus, ada Pak Bambang tadi, ada Ibu Rosita, ada banyak yang lain sudah bisa. Jadi jangan merasa sendiri. Iya, Pastor. Ya. Pastor, ini ada Hendy nih, Pastor. Luar biasa nih. Lina, coba Hendy. Dia hafal Mazmur. Dia hafal Mazmur tiap hari loh, Pastor, dari Rua. Coba Hendy, coba munculkan mukanya Hendy. Dia otaknya nggak bermasalah, tapi dia ada masalah dengan kakinya, Pastor. Hendy itu. Hendy, nih kenalan dengan Pastor Jack. Hendy. Bu, ya. Selamat malam, Romo. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya, Mo? Baik kan, Mo? Baik. Selamat berarti Anda baik. Tadi dia jawab, benar kata Romo, Pastor baca dulu. Dia ambil betul. Dia selalu sebelum, kan Rosita kasih dia buku Rua. Jadi sebelum misa hari Minggu, dia baca dulu dan Mazmurnya juga dia hafalin gitu. Makanya benar juga kata tadi Pastor ngomong baca dulu. Jadi begitu kita khotbah dari Minggu itu lebih masuk gitu. Dia amuk-amuk, dia bilang betul. Bagus sekali ya Pastor bilang bahwa harus mulai dari kecil. Ya saya merasa bersalah juga. Saya nggak pernah ajak anak-anak baca kitab suci dan sekarang jadi pada nggak suka kitab suci. Hendy sekarang sering dikasih rumah jadi sering baca kitab suci. Mulai harus belajar dari kecil, benar ya Pastornya. Hebat Hendy. Hendy hebat. Pastor, kita punya Zoom Rosario tiap Jumat siang untuk difabel. Yang jadi hostnya Hendy nih, dia yang bikin PDF-nya. Luar biasa, Pastor. Ya, jempol buat Hendy. Didukung ya Pastor. Ya, jangan mundur lagi, terus saja. Biar jalan terus. Iya, Romo, terima kasih Pastor. Jalan terus ya. Iya, Pastor. Ya, karena pelayanan semacam ini butuh ada orang yang benar-benar digerakkan untuk tugas ini. Dia sebelah badannya kayak stroke gitu loh, Pastor. Anak saya itu pernah kecelakaan dan pernah sakit tuh. Jadi dari umur 10 tahun ya sampai sekarang, tapi kuliah sekolah terus. Yeah. Terus sekarang banyak hinaan, ejekan apa. Tapi saya terima kasih pada Tuhan, anak saya malah lebih kuat gitu. Sehingga dia selesaikan sekolahnya juga tepat waktu gitu. Ya. Kalau saya melihat orang-orang yang disabel seperti ini, selalu menjadi pertanyaan bagi saya. Ya, saya secara fisik, casing saya ini lengkap semua kelihatan. Jangan-jangan rohani saya, batin saya disabel. Gitu. Di situ perwartaannya. Setiap kali bertemu orang,
Bagus sekali ya. Ini menjadi selalu pertanyaan untuk saya. Jangan-jangan kita yang cacat mental. Itu kan sebenarnya bisa merupakan pernyataan dari Tuhan juga. Karena kita melihat orang lain yang cacat, tapi padahal kita yang cacat. Tapi cacat kita lebih berbahaya. Cacat spiritual. Ya. Ya. Tapi kita merasa nggak cacat, itu lebih hebat lagi. Lebih parah lagi. Bahaya, Pastor ya. Orang cacat, tapi dia merasa nggak cacat. Ya. Itu yang korupsi kan luar biasa sekarang. Ya. Benar-benar menguatkan kita nih, Pastor. Benar. Iya, Pastor. Padahal mereka yang barangkali sehat itu kan. Jadi kan ketika ditanya bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan seperti mereka ini, kan ditanya pada Yesus supaya menjadi tanda bagi kita yang sehat secara ini kan sebenarnya casing saja ini. Ya maaf ini kalau nanti kita meninggal dibakar, kita juga nanti abunya juga nggak banyak kan, paling 1 gelas abunya Satu buji. Ya, kita sama-sama nanti ke abunya kalau dibakar itu kan hanya 1 gelas. Disimpanlah di oasis kan. 1 gelas cuma. Ya. Dan yang abadi itu kan sebenarnya adalah kerohanian kita itu. Tubuh mulia. Kerohanian kita itu. Barangkali di situ kita catat. Mereka ini selalu menunjukkan pada kita supaya kita hati-hati. You juga cacat mental katanya, cacat hati, cacat batin. Kita selalu tuduh orang cacat, padahal kita yang cacat. Kita mentertawakan diri kita sendiri. Gimana Ibu Lani? Ibu Lani, beri komen. Oke, bagaimana? Ini silakan sudah ya, Ken. Saya kira Masih sudah ada banyak waktu. ya. Pak Bambang tadi harus dilestarikan, manusia langka juga. Dari mana Pak Bambang itu? Orang-orang semacam itu harus dimasukkan dalam satu komunitas menjadi tenaga penggerak. Mungkin Pak Bambang bisa cerita bahwa beliau sebetulnya seorang entrepreneur yang sukses loh, Pastor. Tapi kok bisa sekarang itu berbalik 180 derajat menjadi ya pewarta seperti ini. Gimana tuh Pak Bambang? Ya, Bu Eti, sebetulnya saya bukan entrepreneur, saya bekerja ya, jadi saya profesional. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang ya konglomerasi lah, salah satu konglomerasi di Indonesia. Saya pensiun tapi sudah tahun 2019 yang lalu. Cuman saya tanpa saya sadarin gitu, panggilan saya untuk ikut seperti ini tiba-tiba di tahun 2016 sebetulnya. Jadi belum lama saya mengenal kitab suci itu, bahkan benar-benar saya belajar kitab suci itu tahun 2018. 2016 itu saya ikut CAP, kursus evangelisasi pribadi, itu pun salah masuk saya. Kenapa? Karena waktu saya ikut CAP, diundang ikut CAP, saya nggak tahu kalau CAP itu 9 bulan. Saya pikir cuman sekali aja datang, ternyata 9 bulan. Nah itu saya pikir saya keliru waktu itu. Saya dengan istri saya bilang, wah udahlah kita nggak mungkin ikut lagi. Ternyata pas ikut pertama, kedua, ngejos terus gitu. Lalu sebelum akhir CAP itu kan, hari terakhir itu kan diberitahu bahwa akan ada kelanjutan seminar hidup baru dalam roh SADR. Saya ikut juga tuh. Saya ikut juga, tapi saya lupa kapan. Tapi ketika Tuhan memanggil itu, kita nggak bisa lari loh. Kenapa begitu? Ketika saya datang ke Yakobus, saya ikut misa satu hari Minggu, itu saya tiba-tiba diberikan selebaran gitu, flyer gitu ya, diberi flyer oleh seseorang. Pak, udah ikut ini? Saya bilang, oh udah, saya bilang. Singkat kata, saya bilang bahwa saya udah ikut. Oh bukan, ini adalah, saya udah bilang ini CAP kan, udah.
Saya bilang bukan SHDR Pak, ini kelanjutannya. Ya udah saya ikut. Pada saat ikut itu pun bukan hari itu juga kan, bukan bulan itu, masih berapa bulan lagi. Saya sudah lupa, tapi ada loh yang nelpon saya. Ini cara-cara Tuhan yang dahsyat. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya jatuh hati. Ketika dia sudah panggil, ketika dia sudah pilih, ya kita nggak bisa lari gitu. Suatu hari, ada waktu hari hanya, itu SHDR ada loh yang telepon saya. Pak, ini ada SHDR, daftar yuk. Ada itu sahabatnya istri saya. Saya bilang, oh iya itu flyernya ada di mana, saya simpen itu. Ternyata itu ada di belakang kepala saya, di tempat tidur saya itu ada meja gitu. Saya biasa taruh bacaan di situ. Saya pas buka-buka, oh ini, wah, akhirnya saya ikut SHDR itu. Setelah ikut SHDR, disitulah ada ledakan dalam diri saya, dan tiba-tiba memang saya berubah. Gitu. Tiba-tiba saya mencari kitab suci dan mempelajari kitab suci, dan saya belajar selama 3,5 tahun kitab suci itu, dan belajar sebagai pewarta mimbar selama setahun di Sekinah. Jadi 4,5 tahun lah, genap pas kebetulan kok pensiun itu Bu Eti. Oh ya. Begitu pensiun, saya langsung turun. Nah, itulah cara Tuhan memanggil saya, dan hari ini saya tidak pernah kendur sedikit pun, dan saya menulis renungan setiap harian di Turki, bacaan harian itu saya bagikan itu sudah 2 tahun ya. Jadi, saya dikasih juga. Ya, ada juga beberapa romo yang saya kirim juga, tapi bukan Pastor Jack. Saya kirim tulisan renungan itu, dan saya juga kaget itu sudah 2 tahun lebih. Ini Pak Bambang ini sebagai salah satu contoh bagaimana kuatnya Tuhan itu panggil orang. Ya. Jadi khususnya dalam panggilan ini bukan inisiatif dari manusia, tapi inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya. Dan Pak Bambang ini mau. Banyak juga orang panggil tapi orang nggak mau. Dan dia mau bekerja sama. Walaupun mula-mula barangkali kelihatan kebetulan, tapi sekali lagi bagi Tuhan nggak ada kebetulan. Semua ada dalam rencananya. Tadi Pak Mas Andi tadi bilang kebetulan, nggak ada kebetulan. Saya juga nggak kebetulan jadi imam kok. Dipilih Tuhan ya, Pastor. Walaupun saya tahu ada banyak sekali cerita kebetulan kalau kemudian saya menjadi imam. Tapi akhirnya saya berpikir ini adalah rencana Tuhan. Iya. Ya, betul, Pastor. Iya, betul, Pastor. Terima kasih. Sesuai juga dengan tema yang dipilih oleh Pastor pada malam hari ini ya, Pastor. Aku tahu kepada siapa aku percaya ya, Pastor. Kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Seperti Pak Bambang cerita juga tadi, kok bisa sampai masuk di sini gitu, di dalam pelayanan, dalam pewartaan gitu. Banyak cerita-cerita yang seperti ini yang mungkin teman-teman tidak sadar, dan setelahnya baru menyadarinya gitu. Kami di KKS juga ada satu komunitas, yaitu kelompok spiritualitas kitab suci, Emos Journey, Pastor. Ini saya lihat juga yang hadir di sini banyak juga teman-teman yang aktif di Emos Journey. Cerita-cerita seperti Pak Bambang tadi ada juga yang saya dengar, saya lihat, yang dialami oleh teman-teman kita juga, seperti Pak Arianto nih. Kalau mungkin Pak Arianto nggak keberatan, boleh juga cerita nih, bagaimana bisa Pak Arianto sampai bisa masuk mengikuti kelompok spiritualitas kitab suci Emos Journey di Paroki Kelapa Gading. Ayo Pak Arianto. Ya. Nah, udah nongol nih. Masih di mute Pak Arianto. Masih di mute. Malam Pak Santoso. Ya. Malam Pak. Malam. Cerita saya sangat mirip dengan Pak Bambang. Nah,
Saya dibaptis tahun 2018 baru, dan saya nggak pernah baca kitab suci. Itu hal yang terakhir buat saya. Saya pebisnis, Tuhan saya adalah uang. Yang saya kerjakan adalah kumpulin harta, bikin proyek, dan seterusnya. Nah, saya setuju dengan Romo Jack. Saya dideketin sama beberapa teman, ngajak ke gereja, kemana. Gak pernah saya gubris dulu. Tapi pada waktunya tiba, rasa pengen deket, pengen belajar, pengen baca kitab suci tiap hari itu nggak terbendung. Saya nggak bisa nahan. Rasanya luar biasa deh. Sukacita, damai, happy. Nggak bisa dinilai dengan apapun yang saya dapatkan dulunya. Sampai saya sekarang kalau saya sehat, saya selalu ikut misa harian. Sering ketemu dengan Bu Rosita di Yakobus. Kadang-kadang saya ke KTG juga, pas dengar homilinya Romo Jack juga salah satu favorit saya, Romo. Yaitu jika Tuhan sudah memanggil, saya rasa kita nggak bisa menghindar. Itu Pak sharing saya. Jadi saya sekarang sangat enjoy belajar dari Bible. Saya ikut EJ belajar. Kemudian saya juga ikut di KPKS sekarang. Wow. Ya, luar biasa tugas-tugasnya tiap mata. KPKS mana, Pak? Tebet, Pak. Tebet. Wow. Santo Paulus. Iya. Nah, di situ banyak saya ketemu dengan Pak Seto Marsunu, Romojo, dan yang lain. Luar biasa. Buat saya pengalaman baru, saya boleh dibilang new kids on the block deh di Katolik ini. Tapi saya sangat enjoy. Baru masuk atau udah tahun lalu, Pak? Kenapa? Baru masuk apa udah tahun lalu? Baru selesai semester pertama nih Pak Paulus. Semangat ya Pak. Wah, masih panjang. Semangat. Mensupport KKS ya Pak Ari. Ya, pasti. Terima kasih. Dari Kelapa Gading kan banyak juga ya Pak. Iya. Di Kelapa Gading ada Pak Didi. Belasan orang Pak. Totalnya di KPK sekarang tuh ada 120 deh kurang lebih. Ayo gabung di KKS setelah lulus ya, jangan menghilang ya Pak Ari ya. Iya. Nah Bu, Ros, saya sebenarnya sangat suka. Saya hampir kalau nggak ada kerjaan, nggak ada meeting, malam saya selalu ikut webinar. Beberapa lah. Contoh yang ada paket A, B, C dan seterusnya. Kemudian sebenarnya saya lihat banyak loh Pak yang suka itu, dan tapi memang cuma segelintir orang sih yang terpanggil untuk mau mendengarkan seperti ini. Ya. Lebih banyak yang mungkin ke spiritualitas dan sharing. Jadi boleh dibilang KKS buat saya ya pribadi itu ada beberapa style lah gitu ya, yang benar-benar mau menekuni secara detail atau merefleksikan terhadap kehidupan kita sekarang gitu. Ya. Variasi ya Pak ya? Ya, variasi. Variasi pembawaannya. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Arianto. Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Arianto. Bisa boleh membagikan sharing-sharing pengalaman pribadi supaya menguatkan kita. Memang kalau sudah ditangkap sudah bisa kabur ya Bu Eti. Iya. Kayak Rosita juga kan. Di Pak Arianto ntar lagi di jala lagi nih. Masuk KKS. Iya. Rosita udah siap menjaring. Pak Paulus, bukankah sudah
secara otomatis yang ikut EJ itu bagian dari KKS, Pak Paulus. KKS. Iya. Betul. Tapi kan ini ikannya gede nih, Pak. Ikannya gede. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Nah, ini ya, mumpung banyak EJ di sini ya, saya menghimbau ya, tanggal 10 ini kita pertama trial nih untuk offline KKS. Ya, kita akan kolaborasi dengan difabel, tapi offline ya. Mohon dukungannya ya, hadir ya tanggal 10 ya di lantai 4 Yakobus. Sekalian ini ya, mengundang ya EJ dan KKS dan sahabat-sahabat KKS untuk hadir ya. Gitu loh, Pastor Jack. Ini ya, kita di KKS ini orangnya nggak banyak, tapi kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk mewartakan tiap minggu gitu loh, Pastor. Kalau masalah gokil kan itu tugasnya kita dari K3S. Tugas kita untuk memberikan kepada lingkungan-lingkungan agar mereka itu mau mulai belajar gimana membuka kitab suci gitu ya, dan bersharing. Karena tujuannya kalau di lingkungan kan lebih mengenal, jadi kalau sharing pun lebih berani gitu loh ya, Pastor ya. Dan banyak juga beberapa lingkungan yang telah melakukannya seperti Anastasia itu. Salah satunya Agnes. Agnes 2 itu tidak pernah bolos juga tuh. Ini ada ketua lingkungannya di sini nih. Ya, Pak Kindi masih ada ya. Coba sharing Pak Kindi. Nah, ada Pak Kindi nih, ini ketua lingkungan Agnes 2. Coba sharing gimana gokil di Agnes 2, Pak Kindi. Silakan Pak Kindi. Salah satunya dulu. Nah, di unmute. Ya, terima kasih Bu Rosita. Selamat malam Romo Talinggan, dan selamat malam Bapak Ibu. Ya, untuk lingkungan Agnes 2, ya salah satunya memang kan didukung juga sama Bu Rosita, ya. Jadi kita memang setiap bulan kalau setiap ada acara gokil ya kita laksanakan, dan juga pembicaranya juga dari umat di lingkungan sendiri sih, seperti yang tadi disampaikan juga. Ya mungkin jadi untuk sharing-sharingnya kan lebih lebih bisa karena kan sesama lingkungan sudah saling mengenal, jadi nggak malu-malu gitu loh. Itu aja sih. Jadi kita berusaha memang untuk kegiatan kitab sucinya itu di lingkungan dengan profil, dan juga saya juga selalu share ya, memang mungkin dari lingkungan Agnes 2 ada sih beberapa yang ikut dalam setiap acara di KKS hari Rabu ini. Gitu. Ya, jadi ini juga support dari Bu Rosita ya yang bantu. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kindi. Terima kasih Pak Kindi. Ya gitulah Pastor Jack, kita dengan keterbatasan kita mewartakan. Karena ketika kita merasa, waduh ini efektif atau tidak, selalu Tuhan bicara. Itu sharing saya ya Pastor Jack ya. Ketika saya mulai mikirin ini Zoom apakah efektif, karena ada yang ingin Zoom itu jadi offline. Tapi tiba-tiba ketika suatu hari saya ikut rekoleksi KKS seluruh KAJ, tiba-tiba ada seorang ibu memanggil saya, Ibu Rosita ya, saya tidak kenal. Siapa ya Bu? Saya dari Pamulang. Saya sering mendengar YouTube-nya KKS Kelapa Gading. Bayangin, Pastor Jack. Dia tidak punya fasilitas. Kalau kita jujur ya di KKS Kelapa Gading ini, banyak dari luar-luar umat kita segitu banyak. Kalau yang hadir segini, ini sebagian besar dari luar Kelapa Gading. Berarti dikit sekali persentasinya. Tapi ternyata banyak orang di luar sana tidak punya fasilitas seperti kita di Kelapa Gading ini. Dan mereka sangat mengharapkan kita punya Zoom ini tetap dilanjutkan. Itu yang menguatkan kita sebenarnya sih Pastor Jack. Ya, walaupun kadang seperti saya sering berpikir Nabi tidak
dihargai di kampungnya sendiri kan. Kita KKS tidak dihargai di Kelapa Gading, tapi orang di ujung sana Pamulang itu sangat berharap ini tidak di stop. Jadi itu yang menguatkan saya Pak Sujek. Jadi kita lanjut terus ya Paulus ya. Ada Paulus. Lanjut. Saya sangat senang sekali malam ini mendapat suntikan semangat dari Pastor Jack. Setuju ya Pastor. Kepada siapa aku harus percaya, aku tahu itu. Kita sudah loyo, bangkit lagi semangat ya Pastor, ya Paulus ya. Memang Pastor Jack. Tapi memang namanya Bu Rosita itu udah tersebar kemana-mana. Pastor Jack aja nggak. Pak Arianto, Pak Bambang, Pak Kindi, Ketua Lingkungan tadi itu, Pak Santoso, Risti ini, Bu Eti, Bu Rosita, itu modal luar biasa menurut saya. Ini lagi semangat. Saya kira tadi nggak ada orang-orang sehebat ini, ada Pak Arianto, Pak Bambang, udah mulai dia. Kan melihat figurnya pastor-pastor kita, terutama Pastor Jack. Jadi kita jadi termotivasi untuk itu ya. Ya, saya juga seperti Ibu. Saya diundang oleh kuskupan-kuskupan lain, ceramah liturgi dan segala macam, tapi saya merasa tidak merasa bahwa saya tidak dihargai di kuskupan sendiri tadi. Karena saya sering nulis, sering apa, lalu mereka undang justru. Ada yang undang dari Surabaya, dari Malang, dari Palembang. Ya, tapi umumnya juga saya nggak layani. Tapi menurut saya bagus malam ini. Kalau ada lebih 40 orang dan orang-orang seperti ini yang masih sangat berkembang. Sudah jadi lalu malam. Pak Bambang tadi kan sudah jadi, sudah ada komunitas sendiri. Ya. Pak Arianto masih semangat ikut KPKS. Luar biasa itu. Itu saya kira sudah modal yang utama, jadi nggak usah merasa sendiri gitu. Saya dulu punya komunitas mempersiapkan homili itu hanya 8 orang. Tapi tiap minggu ternyata bisa. Dampak luar biasa. Oke, saya kira terima kasih atas semua sharing, semua. Ya kalau saya ngomong ya jangan sakit hati ya, ngomongnya dari dulu gini, lurus-lurus saja. Enggak lah, Apa di hati itu di mulut kan. Kita perlu orang seperti Pastor Jack nih, apa adanya gitu loh. Iya, betul. Ya saya orang luar Jawa itu kalimatnya pendek-pendek, perbendaharaan katanya juga sedikit. Jadi apa adanya. Tapi langsung kena. Keren pokoknya ini. Itu yang betul ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Langsung menyentuh ke hati ya, Bu Eti. Iya. Tegas ya. Baik Pastor, terima kasih untuk malam ya, ini. Terima kasih juga atas semua bersharing, mendengarkan paparan. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya waktu juga yang memisahkan kita. Kita jumpa lagi di hari Rebu minggu depan dengan acara apa, Ros? Maaf, ini pengumuman juga minggu depan kita tidak ada Zoom tapi digantikan offline tanggal 10. Dicatat ya Bapak Ibu, mohon kehadirannya ya. Ini free ya, tapi perlu daftar karena mendata untuk konsumsi. Tolong dicatat, didaftarkan. Nanti di hari Sabtu Minggu di 2 gereja akan ada petugas yang mendata. Silakan catat untuk konsumsi ya Bapak Ibu, kita harapkan kehadirannya ya. Udah free dapat konsumsi lagi. Ada dong konsumsi. Iya. Masa kurang apa ya? Oh semangat nih karena ada konsumsi ya. Iya dong. Oke, terima kasih Ros. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Sujek, terima kasih. Terima kasih Ibu Rosita. Baik, mari kita tutup acara virtual malam ini. Mari berdoa. Silakan Pak Bambang.
Oke, baiklah saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah mengundang kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui orang Samaria pada malam hari ini. Bapa, mampukan kami untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kami yang menderita dan terpinggirkan seperti orang Samaria yang murah hati ini. Mampukan kami untuk lebih peka kepada sesama kami yang lemah dan berkekurangan serta terpinggirkan. Para pemulung, penyandang disabilitas, yatim piatu, gelandangan, pecandu narkoba yang ada di sekeliling kita. Bapak berkatilah Pastor Jack Tarigan yang membawakan pengajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang kita terima pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam hidup kami dan bisa kami bagikan kepada sesama kami. Kami juga berdoa agar Pastor Jack Tarigan selalu Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam karya pelayanannya serta kesehatan yang prima. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mungkin berkat Bu Eti dari Romo Jack. Ya, mohon berkat Romo Jack dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian beserta keluarga segala kehendak baik, segala rencana kita dan siapa saja yang kita temui mulai pada malam ini dan hari-hari yang akan datang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor Jack. Terima kasih, Pastor.